Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Sebagai negara kepulauan yang kaya, Indonesia terdiri dari 17.504 pulau di sekelilingnya. Negara yang memiliki segudang budaya ini juga menyimpan cerita masyarakat yang banyak, serta bisa kita kulik cerita mistisnya. Episode kali ini kita akan sedikit membahas geografi Indonesia nih, soalnya akan membahas Pulau 3T. Ayo apa T-nya? Nungguin ya. Terdepan, terluar, dan tertinggal. Nah, kurang lebih cerita mistis yang akan gue bacain ini datang dari thread di Twitter yang diceritakan oleh @punipuntata aka Punpun. Nama aslinya bagus banget nih, Indah Pratiwi. Jadi Kak Indah ini disclaimer dulu nih bahwa cerita yang dia tulis ini berdasarkan kisah di masyarakat yang baru-baru ini atau beberapa cerita lama yang diceritakan kembali oleh ibunya dan saudaranya gitu. Jadi sebenarnya dia mengalami cerita ini sendiri gak sih? Kalau yang diceritain ini berarti dia diceritain ibu sama saudaranya ya? Jadi istilahnya kalau misalnya kalian zaman dulu tuh mendengar cerita dari om, tante kayak gitu. Dulu tuh om pernah ngerasain ini, dulu tuh kayak gitu. Oke, sebelum ke ceritanya, jangan lupa juga untuk subscribe, like, and comment postingan gue sebelumnya. Gak apa-apa kan? Atau like yang ini aja dulu ya kan? Nah, sama satu lagi gue ingetin, cari pundak. Kenapa cari pundak? Karena untuk tempat bersandar. Sakit jadinya kan. Bukan pundak sendiri dong. Oh, Bukan pundak sendiri. oh pundak orang. Ngomong dong, gue nggak tahu. Gue pikir cari pundak cek. Aduh, ketarikan jadinya nih. Apa yang dicari? Kalau punya sendiri kan udah ada di sini. Oh iya lupa. Anambas juga merupakan kabupaten baru dari pemekaran Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 255 pulau-pulau kecil dan hanya 26 pulau yang berpenghuni. Artinya mayoritas pulau Anambas tak berpenghuni. Di luar itu, keberadaan pulau ini yang jauh dari masyarakat besar membuat eksistensi dunia lain masih sangat luar biasa. Masyarakat masih cukup percaya dengan hal-hal mistis. Kematian tak terduga. Teror dari golongan jin, setan, atau semacamnya sudah menjadi hal yang biasa di Pulau Anambas. Sama seperti daerah lain, Anambas juga punya aturannya sendiri. Oke, cerita pertama dari Anambas yang pengen gue share yaitu adalah tentang cerita sebuah pohon yang cukup menghebohkan di salah satu pulau di Anambas. Nah, cerita ini sekali lagi gue mention dari thread dari akun Twitter miliknya Punpun, aka Indah tadi ya. Jadi satu pohon ini letaknya di aliran sungai sampai ke laut. Nah pas lewatin jalan otomatis jalannya dibikin jembatan kecil aja gitu biar tetap bisa ngalirin air. Nah kita itu biasa bilangnya itu adalah jombot. Nah aku pernah mimpi buruk dikejar sama macam-macam binatang aneh dari sana. Nah pohon ini katanya gak boleh ditebang. Orang-orang dulu sudah pernah niat untuk menebang tapi alhasil mereka malah jatuh sakit. Itulah kenapa akhirnya dibiarkan begitu saja. Soalnya kan serem. Ada satu cerita dari seorang pemuda yang berumur 25-an dan nikah sama orang Bandung. Dia tinggal di sini dan istrinya ngajar di sini. Dia kerja di suatu perusahaan. Hingga suatu hari dia tugas nebang pohon itu dan kemungkinan hari itu juga memang udah ajalnya. Udah waktunya bertemu sama yang di atas. Mungkin kita bisa sebut saja namanya itu adalah Bang Didi. Jadi Bang Didi ini menebang beberapa pohon sampai akhirnya entah pohon keberapa tiba-tiba temannya yang lain mendengar suara teriakan. Dan saat dihampiri Bang Didi itu sudah meninggal dengan luka di sekujur tubuhnya seperti habis dikeroyok massa. Terutama di bagian punggung. Salah. Belum meninggal tapi sekarat.
nggak sadarkan diri, jadi dibawa ke puskesmas. Bang Didi terus menerus teriak kesakitan. Lukanya juga cukup mengerikan. Akhirnya kayak biasalah dipanggil dukun. Dan dari penglihatan mereka, pohon yang ditebang tersebut ternyata memang ada penunggunya. Dan sepertinya secara tidak sengaja yang tertebang itu adalah salah satu anaknya. Jadi mengamuklah orang tuanya dan balas dendam. Hingga pada akhirnya Bang Didi meninggal dunia. Alright, kalau kalian pernah nonton film The Doll, pasti tahu kan filmnya? Ya, si Ucinya ini kan menetap di pohon ya. Nah, jadi setelah pohon itu ditebang, arwahnya gentayangan lagi. Ya bisa dibilang kurang lebih seperti itulah ceritanya ya. Oke, ini kalian boleh percaya atau tidak, namun bagi yang pernah mengalami hal serupa pasti bisa mengerti cerita seperti ini. Nah, sedikit tambahan di bagian ini, jadi dulu ada peristiwa kapal tenggelam di Anambas yang menewaskan hampir seluruh penumpang, termasuk salah satu korbannya adalah bupati dan sang istri. Secara logika mungkin kita bakal menganggap itu kecelakaan laut kayak biasanya. Ya seperti misalnya kejadian di Danau Toba baru-baru ini. Tapi secara mistis katanya sih itu ulah dari makhluk laut karena mereka tanpa sengaja menabrak salah satu keluarganya. Ya begitulah ya, dan lagi-lagi ini salah satu dari mereka dibawa ke dunia lain dan dinikahi. Ini berarti mereka hilang ya, beberapa yang hilang mereka dibawa ke sana. Sudah cukup merinding untuk beberapa cerita pertama ini? Oke, ini ada lagi. Kemudian cerita berikutnya dari seorang anak dari Pulau Anambas. Sebut saja dia Ipang dari desa kakekku. Jadi malam itu orang tua Ipang berantem. Sebenarnya anaknya bukan hanya Ipang saja. Ipang memiliki kakak kembar serta kakak dan adik lainnya juga. Nah pada saat itu bertepatan saat orang tuanya Ipang sedang berantem, membuat Ipang ingin menenangkan diri dengan pergi dari rumah. Tapi sampai jam 10 malam, pas listrik dimatiin, Ipang belum pulang juga. Akhirnya orang tuanya khawatir dan meminta bantuan masyarakat sekitar untuk mencari Ipang. Mereka pun mulai mencari Ipang, namun ternyata sampai tengah malam Ipang tak juga ditemukan. Tak lama ada warga yang mengabarkan bahwa Ipang sudah pulang. Masyarakat segera menuju ke rumah Ipang. Saat ditanya, Ipang mengatakan bahwa dia tidak pergi jauh, hanya duduk di pohon kelapa di pinggir jalan. Aku sendiri pun tahu pohon itu karena sampai 2-3 tahun yang lalu masih ada. Nah, ini ada ilustrasinya kurang lebih ya. Kita kasih lihat. Jadi yang putih itu anggap aja jalanan, yang sebelah kiri itu rumah warga. Nah sebelahnya itu tebing rendah gitu ngarah ke hutan. Yang abu-abu itu adalah pohon kelapanya. Nah logikanya guys, emang memungkinkan ya sampai orang nggak lihat kalau Ipang di situ. Pohonnya kan nggak gede-gede banget kan ya. Kayak gitu tadi ilustrasinya. Jadi kalau misalnya kalian dari depan mungkin iya, tapi dari kiri kanan itu pasti kelihatan. Dan lihat saja banyak pohon cemara. Enggak ya? Kiri kanan lihat saja. Oke. Nggak boleh, oke. Jadi kalau misalnya dari depan mungkin iya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya dari kiri kanan itu kan pasti kelihatan. Lagian kan aneh juga. Ipang ngomong sendiri kalau dia cuma duduk di situ berjam-jam. Tapi nggak tahu orang lain nyariin dia. Aneh gak sih? Jadi sebenarnya Ipang ini kemana? Ipangnya kemana cuy? Hah? Oh jadi Ipang itu gak lihat sama sekali orang-orang lagi nyariin dia? Kayak dibutain aja gitu? Oh oke. Oke, cerita selanjutnya berjudul Hilang Part 1. Ini masih di Pulau Anambas. Gue rasa cerita yang kayak gini gak akan asing buat kalian kalau misalnya kalian tahu Wewe Gombel. Ya sejenis itulah. Jadi cerita ini menceritakan tentang orang hilang yang katanya disembunyikan oleh hantu. Hal ini masih sering terjadi, jadi aku akan menceritakan beberapa di antaranya.
Jadi ini ceritanya masih dari Indah tadi ya. Jadi di sini kata aku itu adalah cerita dari Indah. Oke, gue lanjutin ceritanya. Setelah adik pertamaku lahir, aku dititipkan ke saudara di desa sebelah. Ya katanya sambil aku sekolah TK. Karena di desa kakekku itu cuma ada SD. Akhirnya aku tinggal sama saudaraku, sebut saja Makngah. Namanya juga Pulau 3T ya tadi ya. Jadi kondisi listrik juga belum memadai. Dulu di desa kakekku listrik dinyalakan dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Sedangkan di desaku yaitu satu desa sama Makngah itu dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Tapi sering mati lampu tiba-tiba, bahkan tak jarang ada pergiliran 1:2 atau banding 1. Jadi satu nyala, dua padam atau sebaliknya. Nah, malam itu lampu padam. Jadi setelah semua urusan selesai, kami tidur rame-rame. Makngah, aku dan anak-anaknya. Mangah menceritakan beberapa kisah zaman dulu dari cerita mereka yang dari Malaysia mau pulang ke Anambas. Namun kapalnya rusak di tengah laut. Keluarga meninggal karena dimakan hiu jadi-jadian. Dan cerita orang gila yang menghilang. Sebut saja namanya Siti. Orang gila yang benar-benar gila. Jika kita tidur di kasur maka dia tidurnya bergelantungan di kayu-kayu atas rumah. Jika kita makan nasi maka dia makan hewan apa saja yang ditemukan di atas sana. Nah pada suatu hari Cek Siti tiba-tiba hilang. Seluruh warga mencarinya tapi gak ketemu. Mereka sudah mencari di sekitar pohon are, pohon yang dipercaya banyak penunggunya. Jadi kalau misalnya orang disembunyikan hantu, coba cari di sana. Nah setelah warga lelah mencari, tiba-tiba pas azan maghrib ada suara kedebuk, benda jatuh gitu. Mereka langsung menuju ke sumber suara dan ternyata itu adalah Siti yang jatuh dari pohon are. Padahal masyarakat sudah berulang kali lihat di pohon itu. Kata masyarakat di sini, jika orang hilang dan dibawa ke pohon are, maka dia, orang yang dicuri atau yang diculik itu melihat kita yang sedang mencarinya di bawah sana dan dia akan jatuh pas suara azan. Kalau tidak, maka akan lebih sulit lagi untuk mencarinya. Wah gila sih, coba dibayangin lo diculik setan dan orang lain gak bisa lihat lo sedangkan lo bisa lihat mereka. Nangis gak sih lo? Ya kan kayak gue di sini gitu kan. Oke, nggak sampai di situ aja karena ada ceritanya lagi yang berjudul Nonggol. Waktu itu mak nelfon, katanya si A, si B, si C dan banyak lainnya pada ke kota buat melahirkan. Kebetulan beberapa orang sempat ketemu juga sama saya karena saya sedang di kota saat itu. Kata mak, mereka dirujuk sama dokter soalnya sudah 2-3 orang yang melahirkan di sana dan anaknya meninggal. Ternyata hal ini juga tak lepas dari keberadaan sosok Nonggol yang sasaran utamanya adalah ibu hamil. Saat itulah banyak masyarakat sering melihat kehadirannya di sekitar rumah warga yang sedang mengandung. Bahkan hari itu seorang ibu melahirkan anaknya dengan selamat, namun baru beberapa saat kemudian anaknya meninggal. Dan dari cerita masyarakat itulah salah satu ibu bidan yang cukup senior di puskesmas ini sempat melihat untayan kepala Nonggol di jendela tepat di belakang ibu itu. Dan cerita terakhir yang kita bisa bacakan dari akun Punpun ini berjudul Bayi Iblis. Jadi kejadiannya ini sekitar tahun 1998. Seorang ibu, sebut saja Ibu Imah, baru saja melahirkan. Namun sayang Tuhan berkehendak lain. Anak Ibu Imah meninggal dunia dan meninggalkan duka untuk keluarganya. Namun yang menjadi masalah bukan itu. Setelah meninggalnya anak Ibu Imah, masyarakat seolah-olah dihantui oleh sosok bayi iblis. Bayi ini meneror masyarakat meminta untuk disusui.
Jadi waktu itu kebetulan ibuku baru melahirkanku. Ibuku tinggal di rumah nenek bersama dengan saudara lainnya. Sedangkan ayahku bekerja di negeri jiran. Ibuku mendapatkan masalah besar dalam mengasuhku. Setiap malam aku selalu diganggu oleh bayi itu hingga menangis tiada henti. Karena khawatir aku terus menangis hingga kehabisan nafas, maka tanteku memilih untuk membantu dengan menyusui bayi itu. Tidak mudah tentunya karena namanya juga iblis yang dihisap bukan ASI melainkan darah. Gila, serem juga ini teror ya. Oke, jadi ini adalah cerita-cerita dari akun Twitternya Indah ya. Jadi ini emang ada beberapa macam-macam tingkat keseramannya dan jujur sebenarnya jujur banyak banget hal yang nggak biasa sih dari cerita dia ini. Jadi kalau misalnya dilihat dari peta ya, Pulau Anambas ini kan bagus banget ya dari foto. Mungkin bisa jadi destinasi wisata, tapi setelah mendengar cerita dari Twitter Pun ini atau Indah ya, masih ada yang mau kesana nggak sih? Kalian mau? Kita beneran staycation di sana mau? Ya, holiday mau? Hah? Anambas ya? Pulaunya bagus soalnya. Karena tapi memang banyak tidak berpenghuni, jadi emang penghuninya beda gitu. Oke, dan kalau gak salah Indah juga sempat ngirimin cerita tambahan ya sebelum kita mau bikin unseen episode kali ini. Jadi ceritanya itu mengenai dia lagi buat TikTok yang biasa yang joget-joget itu. Terus tiba-tiba ada suatu hal yang membuat dia shock. Kita lihat aja. Loh. Ada apa nih di kiri ya? Kalian lihat ya, ini langsung dikirim sama Indah tadi ya. Oke. Nggak jelas ya kelihatannya, tapi kalau misalnya boleh nggak sih di capture dikit ya biar kelihatan. Jadi di sebelah Indah tuh yang pakai baju merah. Ya di sebelah belakang Indah, sebelah kanannya Indah berarti ya. Ya mukanya kayak binatang ya. Gitu. Jadi apapun itu mungkin dia nggak sengaja lewat. Lagi buat TikTok gue belum hafal koreografinya jadi gue cabut aja deh gitu. Mungkin bisa kayak gitu. Kita positive thinking aja gitu. Kadang-kadang hal-hal seperti itu kan suka nggak sengaja ya masuk di kamera. Biasanya yang nggak sengaja itu kadang-kadang suka beneran gitu. Dibandingin kayak posting-posting gitu. Kayak apaan. Oke, sebenarnya dari cerita-cerita ini balik lagi ke kalian ya mau percaya apa enggak gitu. Bahkan Indah juga menuliskan hal tersebut. Jadi untuk kalian yang punya cerita horor saat mungkin berlibur ke sebuah daerah boleh diceritakan di kolom komentar atau kirim aja langsung ceritanya ke email fadipotret@gmail.com. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di video unseen selanjutnya dan cerita lainnya. Subscribe, comment, dan like.